Ya, biar segera kita mulai. Panitia, Mas, panitia diatur, Mas. Kita mulai para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah muslimin, para jamaah sekalian, baik yang hadir langsung atau demikian pula yang mengikuti dari rumah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di tenda Ramadan yang dalam rangka menghadiri kajian menjelang buka puasa bersama yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama insyaallah taala. Dan kedua salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah ya, kita sudah masuk bulan Ramadan ke hari ke-12 dan terus kita mohon pada Allah semoga diberikan kemudahan, diberikan pertolongan, diberikan taufik dan hidayah untuk memperbanyak amal saleh di sisa-sisa hari yang ada dari bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas seputar ya, gambaran surga. Apabila pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang gambaran neraka, pada kesempatan kali ini insya Allah Ta'ala kita akan membahas seputar gambaran surga. Gambaran surga tentu panjang lebar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelaskan di dalam banyak ayat Al-Quran. Ya, demikian pula Rasulullah SAW pun menjelaskan di dalam banyak hadis sahihnya. Makanya yang akan kita ambil adalah secuil ya, atau sekelumit ataupun sedikit dari gambaran surga yang sangat-sangat banyak tersebut. Ya. Ini masih termasuk bagian dari beriman pada hari akhir dan kewajiban kita adalah ya, wajib mengimani adanya surga. Ya, telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya surga, ya, demikian pula neraka sekarang ini telah ada dan telah diciptakan. Ya, telah ada dan telah diciptakan. Ya, setelah menyebutkan tentang surga, Allah mengatakan nu'iddat lil muttaqin, yang telah disiapkan ya bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ya. Kalau seandainya kita ditanya apa itu surga, ya, maka bisa kita jawab dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Umar bin Sulaiman Al-Ashqar, ya, hafizahullah taala, di mana beliau mengatakan surga adalah balasan yang paling besar, pahala yang paling melimpah yang Allah telah persiapkan bagi para walinya dan bagi hamba-hambanya yang taat padanya. Ya, ini adalah balasan dan pahala yang paling besar. Ya. Sebagaimana surga adalah kenikmatan yang sempurna yang tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Dan surga adalah ya, sekali lagi kenikmatan yang sempurna yang tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Dan memasukinya ya, atau masuk ke dalam surga merupakan fauzun azim atau kemenangan yang besar. Ya, Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah menang. Ya, makanya kita di bulan Ramadan ini fokus untuk mendapatkan pahala akhirat, fokus untuk mendapatkan kemenangan, kesuksesan akhirat yang semestinya lebih besar daripada urusan kita perhatian terhadap dunia. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah berfirman, "A'adatu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar."
Aku telah mempersiapkan. Ya, mempersiapkan berarti telah ada. Ya. Bagi hamba-hambaku yang soleh, ya, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terbesit di dalam dada-dada manusia. Ya, menunjukkan bahwa apa yang ada di sana itu berbeda dengan apa yang ada di dunia ini. Makanya di antara sahabat ada yang mengatakan bahwa kenikmatan surga dengan dunia itu yang sama hanya namanya saja. Ya, ada pohon, ada sungai, ada apalagi ya ada buah-buahan ya, tapi hakikatnya sangat-sangat berbeda ya, sangat-sangat berbeda. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, selanjutnya kita akan membahas tentang orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Dalam riwayat dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim bahwa manusia yang pertama kali masuk surga adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian adapun umat yang pertama kali masuk surga adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang pertama kali masuk surga dari umat ini adalah siapa? Setelah Rasul tentu saja dari umat ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, As-Siddiqul Akbar, Khalifatul Rasulillah radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian nanti fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, mereka itu akan masuk surga mendahului orang-orang yang kayanya. Ya. Jadi orang yang kaya nanti dihisab dulu. Orang miskin, orang fakir apa yang dihisab? Mereka punya harta, ya. Seandainya memiliki harta, dia seperti orang yang kaya. Namanya juga fakir atau miskin. Makanya Rasulullah mengatakan, Inna fuqara'al muhajirin yasbiqunal aghniya yaumal qiyamah ilal jannah bi arba'ina kharifa. Sesungguhnya orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin itu mereka mendahului orang-orang yang kaya pada hari kiamat, ya, kemana? Ke surga, ya, yaitu sejauh 40 tahun. Di dalam riwayat yang lain sejauh 500 tahun. 40 tahun, satunya 500 tahun. Ini maksudnya apa? Di antara ulama ada yang mengkompromikan dua hadis ini, bahwa 500 tahun itu jarak antara orang yang pertama masuk surga dan orang yang terakhir masuk surga. Dari yang fuqara dan orang yang kaya. Adapun 40 tahun itu jarak antara orang yang terakhir dari fuqara masuk surga dan orang yang pertama dari orang kaya yang masuk surga. Paham ya? Jarak terjauhnya 500 tahun, jarak yang paling depannya ini dan akhirnya ini adalah berapa? 40 tahun. Ya, sangat panjang. Dan hisab itu membutuhkan apa? Waktu. Ya, menunjukkan bahwasanya mereka akan dihisab. Ya, sungguh beruntung ketika seseorang ya datang pada hari kiamat membawa banyak pahala meskipun dia tidak memiliki banyak harta. Ya, masya Allah, alhamdulillah dia masuk surga terlebih dahulu. Tapi di satu sisi sungguh beruntung juga seorang hamba yang dia dihisab hartanya, tapi dalam kebaikan. Allah takdirkan dia kaya. Karena masalah miskin dan kaya ini bukan dari kita. Ya tidak. Orang bisa jadi berusaha 24 jam lah ibaratnya cari duit, tapi kalau Allah tetapkan miskin, tetap miskin. Ya. Kalau masalah miskin harta itu masih mending. Yang khawatir itu ketika dia miskin apa? Hati. Sebanyak-banyak harta, seperti hartanya Qarun atau lebih, atau dia punya anggap saja punya benua apa? Asia, ya, atau mungkin semua benua itu miliknya dia semuanya, tapi hatinya miskin, ya, tidak ada faedahnya, tidak akan pernah puas. Ya. Kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ada nanti di hari kiamat akan ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita mohon pada Allah semoga termasuk ke dalamnya. Allahumma amin. Tapi kalau antum ingin masuk ke dalamnya, ya, tidak cukup dengan doa, ya, tapi harus dengan usaha. Rasulullah SAW telah menjelaskan mereka adalah, ya, pertama jumlah mereka berapa? 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Di riwayat yang lainnya, masing-masing dari 70.000 itu, masing-masing orang membawa 70.000 lagi. Berarti 70.000 kali 70.000. Berapa hitungannya? Hah? Berapa? Berapa? 9. 4,9 M. Ya, 4,9 M. Lalu sifat mereka seperti apa? Nah, ini perlu dipelajari supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama, mereka tidak melakukan kai.
atau tidak berobat dengan sistem kai. Kai itu artinya dengan api panas, dengan besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan di tempat yang sakit. Ya. Kalau dalam pepatah Arab dikatakan akhiru dawa al-kai. Jadikan kai itu sebagai alternatif terakhir, obat terakhir. Kemudian mereka adalah orang yang tidak minta ruqyah, tidak minta diruqyah. Ya. Kemudian ketika mereka tidak pesimis, tidak beranggapan sial, tidak tatayyur, tidak menganggap angka 13 sial, tidak menganggap kejatuhan cicak sial, tidak menganggap nabrak kucing sial, jadi tidak percaya dengan mitos-mitos seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, dan ini sifat yang menjamak kesemuanya, mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menunjukkan mereka itu tawakalnya kuat pada Allah. Ya, sehingga semuanya digantungkan pada Allah. Ya, tidak ada mitos, tidak minta diruqyah, ya, pengobatan pun tidak dengan kai. Ya. Nah, ini gambaran orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab. Ya. Kemudian nanti rupa mereka itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulunna min ummati sab'una alfan aw sab'umi'ati alfin, akan masuk, ya, benar-benar akan masuk surga nanti dari umatku itu sebanyak 70.000, atau dalam sebuah riwayat disebutkan 700.000. Ya. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhiruhum. Tidaklah yang pertama itu masuk surga, melainkan yang terakhir juga masuk surga. Ya, jadi berbarengan masuknya. Ya. Wujuhum ala suratil qamar lailatul badri. Rupa-rupa mereka, wajah mereka itu seperti bulan bulan apa? Bulan purnama di malam apa? Ya, malam purnama. Ya, menunjukkan wajahnya ceria, ya, terang benderang. Ya, ini wajah mereka yang pertama kali masuk surga. Ya, mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Kemudian para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Nanti di akhirat juga, ya, ada orang yang masuk surga dari kalangan usatul muwahhidin, orang-orang yang ahli maksiat dari kalangan muwahhidin yang disebut sebagai jahannamiyun. Ya. Rasul mengatakan, yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin alaihi salatu wassalam wa yadkhuluna jannah yusammuna jahannamiyyin. Nanti ada suatu golongan, ya, suatu kaum, mereka keluar dari neraka dengan syafaat Rasulullah, kemudian mereka masuk surga, mereka disebut dengan jahannamiyun, ya, atau jahannamiyyin. Ya. Nah, ini sifat mereka. Ya, jadi ada nanti kaum yang seperti itu, keluar dari neraka dengan syafaat Rasul, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Rasul juga mengatakan, amma ahlun nari ladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Walakin nas, adapun penghuni neraka yang mereka benar-benar penghuni neraka, ya, mereka sampai-sampai seakan-akan tidak hidup dan tidak mati. Ya, mereka terus di dalam siksa dan di dalam siksa, ya. Dan Allah mengatakan, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Terus rasakan siksa tersebut, kami tidak akan menambahkan padamu kecuali siksa dan siksa. Ya. Tapi kata Rasulullah, walakin nasun asabahumun nar bidunubihim. Ya. Fa'amatahum imatah. Tapi ada orang-orang nanti yang masuk neraka, ya, itu karena dosa-dosa mereka. Mereka membawa dosa, kemudian Allah matikan sesaat. Ya. Hatta idza kanu fahma, sampai mereka gosong. Kalau kita mau beli nasi di sini ada faham atau mufaham. Itu nasi yang bukan nasi apa? Ayamnya. Mufaham itu dibakar. Ya, yang dibakar, yang kena api, ya, yang dikipasi. Kalau kita kayak di sate, ya. Kalau yang dipanggang namanya masywi. Nah, ini sampai kata Rasulullah, idza kanu fahman, sampai mereka menjadi arang, udzina bisyafa'ah, mereka akhirnya mendapatkan syafaat. Faji'a bihim dhabair, mereka didatangkan secara berjamaah. Kemudian payan butun nabatal hibbah takun fi hamilis sail. Ya, kemudian mereka akhirnya tumbuh, ya, tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian di aliran air. Ya, kita tahu kalau ada aliran air terkadang ada tempat-tempat, ada tanah-tanah, kemudian ada apa? Ada tumbuhan-tumbuhan di situ. Nah, mereka nanti seperti itu. Ya, setelah terbakar, setelah mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, yang mereka keluar dengan syafaat Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya mereka mentauhidkan Allah. Jadi makanya para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, dakwah para nabi dan rasul dan banyak dari para ulama, para asatidzah mereka fokus dalam masalah dakwah kepada tauhid. Ya, karena orang yang mentauhidkan Allah seandainya meninggal dunia membawa dosa, maka kesudahannya pasti surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keutamaan dari dakwah tauhid, tidak mengajak kepada politik, tidak mengajak kepada partai, tidak mengajak kepada kelompok, tidak mengajak kepada apalah ya, kepada apa namanya kepada kekuasaan, tidak, tapi mengajak kepada tauhid. Seandainya mentauhidkan Allah besok meninggal dunia, ya, maka biidznillah surga kesudahannya, ya. Berbeda dengan orang seandainya sampai berkuasa, sampai jadi presiden, sampai jadi khalifah, ya, atau sampai jadi pemimpin apa ya, tapi ketika tidak taat pada Allah dan Rasulnya, tidak paham tauhid, maka tempatnya di mana? Neraka. Ya, makanya ini pentingnya kita terus belajar tauhid. Ya, tauhid ini dakwah para nabi dan rasul. Ya. Dan dakwah atau seorang muslim ketika tidak paham tauhid, hakikatnya seakan-akan dia belum paham agama. Ya. Karena ini akidah yang dibawa oleh para nabi dan rasul dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang estafet ini terus dilanjutkan oleh para sahabat, tabiin, tabiin sampai ulama-ulama sekarang. Dan di antara negara yang mengusung dakwah tauhid adalah negara apa? Arab Saudi ini. Ya, alhamdulillah dengan dakwah tauhid ini kita sangat merasakan luar biasa nikmat ya, hidup di negeri tauhid ini ya. Namun sayangnya sebagian dari kaum muslimin di sini yang mereka ambil hanyalah gajinya, tapi agamanya tidak diambil. Ini masalah ya. Yang diambil apanya? Fulusnya ya. Tapi kalau masalah keyakinan mereka tidak mau ya. Padahal ya memang di satu sisi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala ya, tapi kita harus belajar. Kita harus banyak belajar, banyak ulama di sini ya. Kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, di waktu yang singkat ini kita lanjutkan dengan orang yang terakhir kali masuk surga. Adapun orang yang terakhir kali masuk surga adalah, ya, Rasul menjelaskan, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui orang yang terakhir masuk surga. Ya, atau saya ulangi, orang yang terakhir dari penghuni neraka yang keluar dari neraka, kemudian orang yang terakhir masuk surga. Ya, siapakah orang yang terakhir masuk surga tersebut? Yaitu seorang yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Ya, kemudian Allah mengatakan, pergilah kamu lalu masuklah ke dalam surga. Tapi Allah perlihatkan bahwa surga itu sudah penuh. Ketika orang itu hendak masuk, ya, dia berkata, wahai Rabb, aku mendapatkan surga sudah penuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal yang sama sampai beberapa kali ya. Kemudian akhirnya Allah mengatakan idhab fadkhul jannah. Kamu pergi dan masuklah ke dalam surga, dan sungguhnya bagimu seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Ya. Jadi kamu akan mendapatkan kenikmatan seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Ya, kemudian hamba tersebut sampai berkata, taskhuru minni atau tadhaku minni, ya Allah apakah engkau mengejekku, ya Allah apakah engkau menertawakanku, wa antal malik, sementara engkau adalah raja. Ya. Jadi apa namanya, ini adalah kenikmatan yang diberikan pada dia. Ya, sudah masuk neraka, terakhir masuk surga. Kemudian sampai-sampai ketika Rasulullah SAW menjelaskan masalah ini, ya, beliau tertawa sampai tampak gigi apa taringnya. Ya. Dan kemudian Rasul mengatakan, dzaka adna ahlil jannah manzilah. Itu adalah orang yang terendah kedudukannya di surga. Ya, subhanallah, paling rendah, paling akhir masuk surga itu memiliki seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Ya, ini menunjukkan surga sangat istimewa. Ya. Kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, kita tahu bahwasanya surga kekal. Ahlu surga juga kekal. Ya, makanya nanti kematian al-maut atau kematian itu nanti akan didatangkan pada hari kiamat. Ya, rupa mereka, ya, saya ulangi, rupa kematian tersebut ya diserupakan seperti kambing kibas. Ya. Yang kemudian akhirnya dipanggil penghuni surga dan dipanggil penghuni neraka. Yang kemudian akhirnya kematian tersebut dalam sebuah riwayat disampaikan disembelih, ya, diserupakan seperti kambing kibas kemudian disembelih. Yang kemudian dikatakan kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, khulud,
fala maut, kekal abadi tidak ada kematian. Dan dikatakan pada penghuni neraka, khulud fala maut, kalian kekal tidak ada lagi kematian. Ya, menunjukkan bahwa penghuni surga dan neraka mereka kekal di dalamnya. Ya. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, selanjutnya kita akan membahas tentang pintu surga. Ya, kita mengetahui bahwa pintu surga ada berapa? 8. Kalau kemarin pintu neraka ada 7. Rasul mengatakan fil jannati tsamaniyatu abwab. Pintu surga itu ada 8. Fiha babun yusammar rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Ya, di dalamnya ada pintu namanya ar-rayyan. Tidaklah masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya, jadi yang disepakati para jamaah sekalian azan wa iyyakum, yang disepakati dari pintu surga itu ada 4. Pertama ar-rayyan. Yang kedua babus shalah, pintu salat. Kemudian yang ketiga babus shadaqah, pintu sedekah. Ya, pintu zakat, pintu sedekah. Kemudian yang terakhir babul jihad, pintu jihad. Itu masing-masing akan diberikan bagi orang yang banyak melakukannya atau bersungguh-sungguh ya dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Adapun sisanya ada perselisihan pendapat di antara ulama. Ya, ada di dalam riwayat yang sahih riwayat Bukhari itu ada namanya al-babul aiman, pintu yang paling sebelah kanan, yaitu pintu yang dikhususkan untuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada pintu juga sebagian ada mengatakan babut taubah, pintu taubat. Ya. Ada juga yang mengatakan babul ilm, pintu ilmu. Ada juga mengatakan babul zikir, pintu zikir. Ini yang saya sebutkan tadi, setelah 4 tadi, ini ada perselisihannya. Makanya ada lebih dari 8 nanti kalau di total. Karena ada yang dipersiskan, karena ada perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan juga babul walid, pintu orang tua. Ya. Kemudian ada yang mengatakan juga babur radin, pintu orang-orang yang ridha. Ada juga babul kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, pintu bagi orang-orang yang menahan marah dan mudah memaafkan orang lain. Ya. Jadi ini di antara penamaan yang disebut oleh para ulama, tapi yang disepakati 4 yang pertama tadi. Lalu seperti apakah lebar dan luasnya daun pintu surga? Daun pintu itu antara satu sisi ke sisi yang lainnya ya. Rasulullah SAW mengatakan, waladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Innama bainal misra'aini min masari'il jannah kama baina Makkah wa Himyar atau kama baina Makkah wa Busra. Ya. Dalam riwayat disebutkan kama baina Makkah wa Hajar. Ya. Sesungguhnya ya, lebar antara daun ya, sisi daun pintu surga itu jaraknya seperti kota Mekah sampai Himyar. Ya, Himyar itu di Yaman. Atau sampai antara Mekah dengan kota Busra. Busra di Syam. Ya. Dalam sebuah riwayat sepertinya antara Mekah dan Hajar. Hajar itu di sini ya, di Syarqiyah sini. Ya. Nah, ini menunjukkan itu pintunya ya. Pintu daun pintunya menunjukkan sangat-sangat apa? Sangat-sangat lebar. Ya. Meskipun lebar, ya nanti mereka itu masuk ke dalamnya sampai bersuara pintu-pintu tersebut ya. Saking ramainya yang masuk surga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita dalam surganya. Ada orang-orang nanti yang boleh masuk dari mana? Dari ke-8 pintu ya. Di antaranya seperti Abu Bakar yang diharapkan oleh Rasulullah bisa masuk dipanggil dari semua pintu tersebut ya. Kemudian apa lagi orang yang dia wanita ya yang menjaga sholat 5 waktu, yang taat pada suami, yang menjaga puasa bulan Ramadan ya, maka dia juga boleh masuk dari pintu yang mana saja, dan ada orang-orang yang lainnya. Kemudian para jamaah sekalian azan wa iyyakum, ya, surga itu bertingkat-tingkat. Kalau neraka kemarin memiliki darakat, kalau surga memiliki darajat ya, bertingkat-tingkat ya. Allah mengatakan wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat faulaika lahumud darajatul 'ula. Siapa yang datang pada Rabbnya dalam keadaan beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka ada darajatul ula, tingkatan-tingkatan yang tinggi ya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW nanti bahwa penghuni surga itu bisa melihat antara satu dengan yang lainnya. Ya, bisa melihat orang-orang yang di atasnya seperti mereka melihat bintang atau apa kita katakan ya.
bintang yang tampak jelas yang akan pergi. Ya. Jadi terang, tampak terang, baik di ufuk timur ataupun barat. Ya. Dan mereka yang akan masuk ke situ nanti, ya tentu saja yang tinggi-tinggi itu selain para nabi dan rasul, ya kemudian juga ada orang-orang rijalun amanu billahi wa saddaqal mursalin, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah dan mereka termasuk orang-orang yang benar-benar yang membenarkan para rasul, ya, yaitu yang disebut dengan as-siddiqun, ya, orang-orang yang benar-benar ya mudah membenarkan para nabi dan rasul, ya. Kemudian para jamaah azanillah wa iyyakum. Selanjutnya kita akan membaca atau membahas atau kita perlu pelajari seputar kedudukan tertinggi di surga, ya. Kedudukan tertinggi di surga yaitu nanti kedudukan tertinggi ya di surga itu nanti hanya diberikan kepada satu orang, ya. Siapa orang tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan tersebut adalah al-wasilah, yang di situ nanti ada maqamam mahmuda, ya, maqam mahmud, ya, kedudukan atau tempat yang terpuji. Makanya Rasul memerintahkan kita ketika kita mendengar adzan untuk berdoa dengan Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah, berilah kepada Muhammad al wasilah. Ini kedudukan, ya. Wal fadilah, dan keutamaan, wa ba'atsu maqamam mahmuda, ya, dan berikanlah kepada beliau maqam mahmud, ya, ini tempat yang mulia, alladzi wa'adtah, yang kau telah janjikan, ya. Rasul mengatakan, ya, apabila kalian mendengar adzan, ya, kemudian hendaknya kalian bersalawat padaku, ya, dengan salat Ibrahim ini, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi dijawab dulu adzan, kemudian baru salawat Ibrahimiyah. Setelah itu kata Rasulullah, "Tsumma sallallaha lil wasilah." Kemudian mohonlah kepada Allah al wasilah untukku. Yaitu dengan doa tadi, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Apa faedahnya? Ya, Rasul mengatakan fa inna manzilatun fil jannah. Karena wasilah itu adalah suatu kedudukan di dalam surga, la tambaghi li ahadin illa la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Tidak diberikan kecuali hanya untuk satu hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap aku yang diberi, kata Rasulullah. Faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang memohonkan wasilah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku, ya. Nah, jadi untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, baca ini doa setelah adzan, ya. Menjawab adzan, kemudian salawat Ibrahimiyah, kemudian baca Allahumma rabb hadhihi dawatit tammah sampai maqama mahmudalil ladzi wa'attah. Jangan ditambah-tambah lagi, ya, jangan ditambah-tambah lagi, sampai sini saja. Kemudian ahli surga yang akan menempati tingkatan tertinggi adalah, ya, tadi para nabi dan rasul kita tahu, ya. Kemudian selanjutnya adalah siapa? Para mujahidin fisabilillah. Para mujahidin fisabilillah. Kemudian termasuk orang yang kedudukannya seperti para mujahidin, orang yang berjuang di jalan Allah, adalah mereka yang membantu ibu-ibu janda dan anak-anak yatim, ya, dibantu, diurusi mereka, ya. Ini termasuk besar pahalanya. Kemudian juga orang yang mengurusi anak yatim, kedudukannya begitu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga nanti ada orang-orang tua yang kebingungan karena apa? Karena derajatnya, tingkatannya ditinggikan, ya, dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena anaknya banyak beristighfar untuk orang tuanya. Makanya para jamaah sekalian, azza wa iyyakum, yang terbaik yang bisa dilakukan anak sepeninggal orang tua adalah mendoakan orang tua, ya. Rabbiqfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu saja. Terus kita banyak-banyak berbaca, banyak-banyak baca, ya. Kemudian kita berusaha untuk menjadi anak yang soleh. Karena apa yang kita lakukan, orang tua mendapatkan bagian pahalanya, ya. Kemudian sebagaimana di surga itu nanti banyak sungai, ya. Ada yang mengatakan sungai-sungai tersebut itu tidak seperti di dunia yang butuh parit, ya, tapi sungai yang mengalir begitu saja, ya. Ada sungai dari khamr, ada sungai dari madu yang murni, ada sungai dari susu, ada sungai dari air yang tidak akan berubah rasanya, ya. Ada namanya Al-Kautsar juga. Dalam sebuah riwayat disampaikan Al-Kautsar ini adalah sungai yang dijanjikan oleh Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di surga juga nanti ada mata air. Subhanallah, kalau kita di dunia lihat mata air itu senang banget, ya. Apalagi kalau kita di sini pengen lihat oase, ya, mata air di Arab Saudi.
Ya. Saya untuk melihat mata air itu di sini nggak mudah. Antum pernah melihat mata air di mana di sini? Hah? Jarang, sulit ya di Arab Saudi. Ya. Meskipun banyak ada tempat-tempat tertentu yang ada mata mata airnya. Dan di surga nanti ada apa? Ada uyun. Ya, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka di kebun-kebun, di surga-surga dan uyun dan mata air ya. Ada mata air nanti namanya di dalam surat Al-Insan disebut dengan kafur ya, kafur. Kemudian juga ada yang mengatakan asal sabil ya. Kemudian kalau di surat Al-Mutaffifin ada tasnim ya. Mata air disebut dengan tasnim ya. Ini di dunia aja kita senang melihat mata air, pengen langsung mandi ya. Saya dulu kalau di Surabaya punya kakak di Pasuruan di Bangil, saya kalau liburan datang ke Bangil ada mata air yang ada kolamnya di situ, mandi udah nikmat sekali di situ. Kadang-kadang pengen lagi ya. Ini di dunia kita senang, apalagi di surga yang jauh berbeda dengan kenikmatan di dunia. Kemudian di surga juga nanti ada banyak istana. Ya, istana-istana yang luar biasa. Ya, kalau disebutkan rumah contohnya, maka itu artinya istana. Ada disebutkan khaymah. Khaymah itu tenda, tapi tendanya jangan dibayangkan seperti tenda di dunia. Ya, tenda di akhirat tentu berbeda. Seperti istana, bahkan disampaikan ada tenda khaymah dari lu'lu'ah mujawwafah. Dari lu'lu' itu apa lu'lu' kita katakan ya? Apa mutiara ya? Mutiara yang mujawwafah yang berongga, yang tingginya 60 mil ya, disebutkan 60 mil. Ya, 60 mil. Di setiap sisinya nanti di situ ada istri-istrinya dan satu sama lain itu tidak melihat, ya, tidak kelihatan satu antara satu dengan yang lainnya, ya. Terus seorang mukmin itu mereka berkeliling ya ke istri-istrinya tersebut satu ke yang lainnya, tapi tidak saling melihat, ya. Ada istana nanti yang disiapkan untuk Umar bin Khattab, sebagaimana ada istana yang disiapkan untuk Khadijah. Dan kalau antum pengen istana, mudah, mudah Pak. Apa itu? Bangun masjid dengan ikhlas. Meskipun masjid yang kecil segini saja, antum datang aja ke Afrika atau kemana pedalaman Indonesia, ke Cianjur yang habis gempa kemarin banyak orang butuhkan masjid atau tempat-tempat mana ya. Kalau antum niat tulus, insya Allah sudah Bismillah Allah bantu insya Allah ya. Bangun masjid, bangun musola yang di situ diamalkan salat lima waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, bangun masjid dengan ikhlas. Kemudian kalau waduh tidak punya duit, oke, rajin salat apa namanya rawatib 12 rakaat setiap hari ya, setiap hari terus dijaga salat rawatib ya. Salat rawatib antara 10 atau 12 rakaat, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Atau kalau tidak, ketika mendapatkan musibah kita memuji Allah, alhamdulillah, kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti ada rumah bagi orang yang mengucapkan seperti itu, disebutkan namanya rumahnya Baitul Hamdi, rumah pujian ya. Kemudian berdoa. Kalau istrinya Fir'aun, dia berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku surga, rumah di sisimu di surga, yaitu istana. Ya. Kemudian membaca doa masuk pasar. Ya. Kita setiap masuk pasar baca doa. Ya. Antum akan mendapatkan di antara yang dijanjikan adalah istana dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak amalan-amalan ringan. Ya, kalau kita kita amalkan, maka pahalanya luar biasa. Kemudian para jamaah sekalian azinal wa iyyakum, selanjutnya akan saya bacakan secara singkat tentang sifat penghuni surga. Ya. Mereka penghuni surga itu dalam rupa yang paling sempurna, yakni seperti rupa Nabi Adam setinggi 30 hasta. Ya. Setinggi 30 60 hasta atau 30 hasta ya? 30 hasta ya, 30 hasta benar ya. Jiwa mereka suci, hati mereka suci, tidak ada kebencian. Ruh mereka bersih dan suci, tidak ada hasad, tidak ada benci, tidak ada jengkel, tidak ada mangkel, tidak ada apa lagi. Ya. Kemudian akhlak mereka seperti satu akhlak orang, itu sama saja antara satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka berubah menjadi syabab, semua seusia 33 tahun. Sudah adzan? Di luar belum. Ya. Punya saya juga masih 1 menit soalnya. Kemudian mereka kuat, badan mereka bersih, ya, tanpa rambut, tanpa janggut, dan matanya tampak bercelak, ya, seperti memiliki celak. Ini menunjukkan mereka sangat indah, sangat elok, sangat rupawan. Ya.
Kemudian mereka kekal di dalamnya, mereka tidak tidur, tidak sakit, tidak kehausan, tidak kelaparan. Ya, mereka bersih dan suci dari kotoran, tidak meludah, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak juga keluar ingus. Sudah kan? Antum mau dilanjut atau sudah ini? Ya. Kemudian mereka diilhamkan ya untuk bertasbih dan bertahmid, berzikir ya sebagaimana mereka bernapas. Ya. Pakaian mereka berupa pakaian perhiasan yang mewah dari kain sutera, emas dan perak. Ya, mereka juga diberikan kain sutera yang lembut dari sundus dan istabrok yang berwarna hijau. Bejana-bejana mereka emas dan perak, sisir mereka dari emas. Bukhur mereka, ya apa kita katakan bukhur itu tempat pewangian mereka dari ud yang mewah. Keringat mereka adalah kesturi, ya. Keringat mereka adalah kesturi, ya. Saya kira para jamaah karena memang hanya 30 menit, tidak mungkin kita menghabiskan semuanya. Makanya sampai di sini dulu kita kita selesaikan kajian ini, dan bagi yang ingin masuk surga dia wajib beriman dan beramal soleh. Kita mohon pada Allah semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.